Selamat pagi para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk in Altum, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manisi, Selasa 4 Agustus 2020, pada peringatan Santo Yohanes Maria Vianney. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menciptakan kami secara unik, dan Engkau membiarkan kami untuk hidup di dunia ini agar kami memuji dan menyembah Engkau. Namun terkadang apa yang kami miliki, yakni anggota-anggota tubuh kami, mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki, kami tidak gunakan untuk kemuliaan-Mu. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahilah kami Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini membantu kami untuk membuka mata kami, telinga dan hati kami untuk selalu dan selamanya berbuat baik. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesaat ketika orang buta mata menuntun kita yang buta hati. Bila seorang buta menuntun sahabatnya yang buta, lalu mereka jatuh ke lubang, maka orang akan mengerti dan memahami, karena memang mereka tidak melihat. Tetapi celakalah kita bila kita yang tidak buta, tetapi membiarkan diri kita dituntun oleh hati yang buta dan pikiran yang lumpuh terhadap kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Maka walaupun kita berhasil, tetapi keberhasilan kita akan menjadi cibiran banyak orang. Para sahabat sekalian, hari ini dalam gereja kita merayakan atau memperingati seorang santo yang luar biasa. Ia luar biasa dalam kesucian dan kekudusannya, kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Dialah Santo Yohanes Maria Vianney, imam dari desa Ars.
Dia adalah pelindung para imam, para pastor paroki, dan terlebih lagi para imam diosesan. Di satu pihak kita merenungkan kehebatan santo ini, bukan dalam pamer diri dan karisma yang dia miliki, tetapi dia hebat karena kesucian dan kesederhanaannya. Dalam catatan tentang riwayat hidupnya, dia bahkan menghabiskan 18 sampai 20 jam sehari untuk duduk di kamar pengakuan, melayani mereka yang datang untuk mengaku dosa mereka. Di lain pihak, dunia dewasa ini memberi ruang bagi kita untuk berlomba-lomba mencari ketenaran, mencari kedudukan dan harta benda. Karena itu, ketika hari ini kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, maka kita diingatkan akan beberapa hal penting dalam hidup kita, yakni pertama, buta mata bukanlah kemalangan bagi orang yang beriman. Karena dengan buta matamu, Allah akan mempertajam telingamu, hati nuranimu, sehingga dapat menuntun yang tidak buta dalam jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Secara manusiawi, buta mata adalah kemalangan. Tapi bila orang sehat, orang yang dapat melihat, mereka memiliki lumpuh dalam pikiran, mereka buta dalam hatinya, maka betapa mengerikan pribadi-pribadi seperti itu. Ketiga, sesaat ketika engkau mengandalkan dirimu sendiri, maka engkau bisa saja mengalami kebutaan dalam hati dan kelumpuhan dalam pikiranmu. Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam doa-doamu, dalam hidupmu, maka Dialah yang akan menyembuhkan hati, telinga, pikiran, dan matamu. Dan akhirnya, sadarlah akan hal ini. Sesaat ketika engkau marah, sesaat ketika ada iri hati dan dendam di dalam hatimu, maka saat itulah Anda mengalami kebutaan, bukan hanya di mata, tetapi terlebih di hati dan jiwamu. Dalam keadaan demikian, Tuhan masih membuka hatinya. Datanglah dan Dia akan menyembuhkanmu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.